Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Kalina Nopiana, NIM 18022005, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah Jakarta. Dalam video kali ini, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan gizi anak usia 4-6 tahun beserta contoh menu dan proses pembuatannya. Tonton terus ya. Yang pertama adalah makanan utama yang dibutuhkan anak usia 4-6 tahun. Sesuai dengan angka kecukupan gizi atau AKG Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rata-rata anak usia 4-6 tahun itu memerlukan sekitar 1.600 kalori. Maka sebisa mungkin kita harus bisa menyajikan makanan yang bisa mencukupi gizi tersebut sesuai dengan porsinya. Yang pertama, karbohidrat. Anak usia 4-6 tahun itu memerlukan karbohidrat sebanyak 220 gram per harinya. Kemudian yang kedua, protein. Protein itu terdiri dari dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Untuk kebutuhan gizi protein anak usia 4-6 tahun itu memerlukan sebanyak 35 gram per harinya. Kemudian yang ketiga yaitu lemak. Anak-anak usia prasekolah atau usia 4-6 tahun ini membutuhkan asupan lemak sekitar 62 gram setiap harinya. Yang keempat, serat. Idealnya anak usia 4-6 tahun itu membutuhkan asupan serat sebanyak 22 gram per hari. Dan yang terakhir, vitamin dan mineral. Jadi di samping kebutuhan zat gizi makronya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan serat, kita juga tidak boleh melupakan zat mikronya, yaitu kebutuhan vitamin dan mineral anak dalam sehari. Untuk mineralnya, anak membutuhkan 1.000 mg mineral per hari. Kemudian vitaminnya itu berbeda-beda tergantung jenis vitaminnya. Seperti vitamin A, anak memerlukan sebesar 400 mikrogram. Kemudian vitamin B 1,2 mg, vitamin C 24 mg, vitamin D 15 mikrogram, dan vitamin K 55 mikrogram. Dan yang kedua yaitu mengenai makanan pendukung atau cemilan. Jadi selain kita memberikan makanan utama, kita juga perlu memberikan cemilan. Tetapi tidak sembarang makanan pendukung atau cemilan yang bisa kita berikan kepada anak. Hanya sebatas untuk mengganjal perut atau menemani keseharian anak, tetapi kita harus memberikan cemilan yang sesuai dengan kebutuhannya. Ada beberapa contoh cemilan yang bisa Bunda jadikan referensi untuk sehari-hari, yaitu yang pertama ada yogurt, kemudian jus buah, susu, telur orak-arik, sereal, biskuit gandum, kemudian potongan sayur rebus, satu potongan buah, dan puding. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai makanan utama dan makanan pendukung, kali ini kita akan membahas mengenai contoh menu piring anak dalam satu hari. Di sini saya sudah membuat contoh menu piring anak untuk satu hari. Yang pertama untuk piring makan pagi atau sarapan. Di sini saya sudah membuat yaitu 2 lembar roti gandum atau sebanyak 70 gram, mohon maaf. Kemudian 4 lembar daun selada atau 10 gram, 3 iris tomat atau 10 gram, kemudian 1 telur mata sapi 30 gram, 1 gelas susu putih 200 ml. Nah, untuk selingannya atau cemilannya kita bisa berikan 2 potong buah melon ukuran besar atau sebesar 200 gram.
Yang kedua yaitu piring makan siang anak. Di sini saya sudah membuat yaitu ada nasi putih sebanyak 100 gram, sayur bayam bening 40 gram, dada ayam tanpa kulit 55 gram, kemudian satu potong tahu 50 gram, dan untuk selingannya atau cemilannya bisa kita berikan satu buah mangga ukuran besar atau sebanyak 200 gram. Dan untuk yang ketiga yaitu piring makan malam anak. Menunya adalah nasi putih sebanyak 100 gram, kemudian tumis sawi hijau sebanyak 40 gram, sup ikan sebanyak 50 gram, dan satu potong tempe sebanyak 50 gram. Nah, setelah tadi saya memaparkan mengenai kebutuhan gizi anak usia 4-6 tahun beserta contoh menu makan anak dalam satu hari, saya juga di sini akan mengajak Bunda dan para calon Bunda semua untuk memasak satu menu makan anak. Sesuai dengan yang terdapat pada contoh menu makan anak usia 4-6 tahun untuk menu makan siangnya, di sini saya akan membuat satu menu makan anak yaitu dengan nama nasi beruang ditemani ayam selimut asam manis dan sayur bayam bening. Dan untuk bahan yang digunakan untuk membuat nasi beruang ditemani ayam asam manis dan sayur bayam bening ini, kita memerlukan bahan-bahan. Yang pertama, untuk nasi beruang kita memerlukan 100 gram beras atau setara dengan 7 sendok makan, kemudian 1 gelas takar air. Dan untuk bahan ayam selimut asam manisnya kita memerlukan setengah bagian dada ayam tanpa kulit atau pilet, kemudian 1/4 kilo tepung terigu, 1 butir putih telur, kemudian 5 sendok makan saus tomat, 1/2 bagian bawang bombay yang sudah saya iris tipis, kemudian 2 siung bawang putih, 1 dicincang halus dan 1 diulek halus. Kemudian yang berikutnya 1 sendok teh merica bubuk, garam secukupnya, gula pasir secukupnya, dan 1 sendok makan tepung maizena. Dan untuk bahan sayur bayam beningnya kita memerlukan 1 ikat bayam yang sudah saya bersihkan, kemudian 1 buah wortel yang sudah saya iris, kemudian 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih yang sudah saya cincang dan saya iris, kemudian gula pasir secukupnya, garam secukupnya, dan air. Dan untuk langkah yang pertama kita akan memasak nasi beruang. Untuk langkah yang pertama yaitu kita cuci beras sampai bersih, kemudian kita masukkan air ke dalamnya dan kita kukus sampai matang. Sambil menunggu nasi matang, kita akan membuat ayam asam manisnya. Yang pertama, kita cuci ayam bersih dan potong sesuai dengan selera. Di sini saya sudah memotong kurang lebih 3 cm dan tebalnya 5 mm. Nah, untuk yang pertama yaitu kita campurkan potongan ayam dengan bawang putih halus, garam secukupnya, dan merica secukupnya. Kita aduk merata. Kemudian kita campurkan tepung terigu ke dalam putih telur dan air secukupnya. Tepung terigunya sebagian saja ya. Kita aduk sampai merata supaya tidak ada gumpalan-gumpalan tepung. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya Bunda. Setelah itu kita celupkan potongan ayam ke dalam campuran tepung
terigu, putih telur dan air, dan kita baluri dengan tepung terigu yang kering. Sambil dijumput berulang-ulang seperti ini ya Bun. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam campuran tepung yang basah. Dan kita masukkan kembali ke dalam tepung terigu yang kering. Lakukan berulang-ulang sampai daging habis ya Bunda. Kemudian kita panaskan minyak dengan api sedang. Setelah minyak panas, kita masukkan ayam ke dalam gorengan. Kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Sambil menunggu ayam matang, kita akan membuat saus asam manisnya, yaitu yang pertama kita tumis bawang putih yang sudah tadi dicincang sampai wangi. Kita tumis sampai tercium aromanya. Kemudian kita masukkan irisan bawang bombay dan tumis sampai layu. Kemudian tambahkan merica, gula secukupnya, dan garam secukupnya. Kita aduk sampai merata. Kemudian masukkan saus tomat, dan tambahkan air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan tepung maizena ke dalam wajan, kemudian aduk sampai merata. Kita aduk sampai merata dan jangan sampai ada gumpalan-gumpalan. Kemudian jangan lupa ayamnya dibalik ya Bunda. Setelah mengental, kita matikan kompor. Dan saus asam manis siap dihidangkan nanti bersama ayam semurnya. Setelah ayam berwarna kecoklatan, kita angkat, tiriskan, dan matikan kompor. Dan untuk yang berikutnya kita masak sayur ini. Karena saya tidak suka bawang mentah, jadi saya akan menumis bawangnya terlebih dahulu. Bagi Bunda yang suka dengan bawang mentah bisa langsung mencampurkannya nanti bersama air. Tumis sampai bawang merah layu dan mengeluarkan harum. Nah, setelah tercium aroma-aroma dari bawangnya, kita masukkan air dalam tumisan. Setelah air mendidih, masukkan wortel dan masak hingga matang merata. Kemudian kita masukkan gula putih secukupnya dan garam secukupnya. Karena untuk anak Bunda, jadi diusahakan tidak menggunakan bumbu penyedap atau MSG. Setelah mendidih, kita masukkan
Setelah semua matang, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap penyajian. Inilah hasil platingnya, nasi beruang ditemani ayam selimut asam manis dan sayur bayam bening. Bagi bunda bisa mengkreasikan untuk platingnya dengan yang lebih menarik lagi supaya anak lebih tertarik untuk makan. Baik bunda semuanya, setelah kita tadi masak-masak dan mengetahui bahan apa saja yang digunakan untuk membuat nasi beruang ditemani ayam selimut asam manis dan sayur bayam bening, saat ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat menu yang sudah kita buat tadi untuk sang anak. Yang pertama, nasi beruang atau nasi putih. Kandungan karbohidrat pada nasi putih memiliki peran penting bagi tubuh, yaitu sebagai sumber energi. Karbohidrat tersebut dipecah menjadi glukosa yang kemudian dialirkan ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk bahan bakar terutama otak. Kemudian yang kedua yaitu ayam selimut. Manfaat daging ayam untuk anak adalah sebagai sumber protein hewani yang mengandung asam amino yang baik untuk pertumbuhan. Daging ayam juga penting untuk kekebalan tubuh anak, kemudian membantu pertumbuhan tulang, membantu pertumbuhan gigi, membantu perkembangan otot, dan membantu pertumbuhan otak anak, dan baik juga untuk metabolisme anak. Dan yang ketiga, sayur bayam beningnya. Bayam adalah salah satu jenis sayur yang kaya akan mineral yang penting, yang baik juga untuk tubuh, yaitu baik untuk kesehatan tulang seperti kalsium, magnesium, dan fosfor. Kemudian bayam juga bermanfaat untuk otot dan sirkulasi darah. Kemudian selain itu bayam juga bermanfaat untuk menjaga imunitas tubuh anak, menghidrasi tubuh anak, menjaga kesehatan mata, dan melancarkan sistem pencernaan sang anak. Nah, itulah bunda manfaat yang diperoleh anak ketika mengkonsumsi menu yang sudah kita buat tadi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan asupan gizi yang seimbang untuk anak sesuai dengan kebutuhan usianya. Dan jadilah orang tua yang bijak dan cermat dalam memilih makanan dan kreatif dalam menyajikan makanan. Salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.